Sebelum saya membawakan kabar berita hari ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Vina Rahmartika dengan NIM 2301-2020. Di sini saya akan membawakan berita yang sangat spesial dan spektakuler. Bersama saya, Vina Rahmartika, selama 5 menit saja. Pemirsa, saya sudah berada di lokasi kejadian. Apakah pemirsa bisa membayangkan 5 kata yang terlintas jika saya mengucapkan pasar? Kalau dari gambar ini, kalian bisa nggak membayangkan 5 saja kata untuk mendeskripsikan pasar? Kalau dari aku sih, mungkin bau ya, kotor, kemudian banyak genangan air, banyak sampah berserakan, dan yang terakhir, pedagang sayur. Tapi, kalian pernah nggak terlintas di pikiran kalian, gimana sih kalau misalnya kondisi pasar itu menjadi bersih, nyaman, tidak bau, tidak kotor, lingkungannya tertata rapi, pedagangnya juga tertata rapi. Gimana ya kira-kira? Mari kita simak penjelasan video berikut ini. Pasar tradisional merupakan tempat penting bagi masyarakat. Disinilah kebutuhan sehari-hari seperti sayur, buah, dan bahan makanan lainnya diperoleh. Setiap hari, banyak orang yang datang ke pasar untuk sekedar berbelanja ataupun berinteraksi. Namun, di balik keramaian dan aktivitas ekonomi tersebut masih sering ditemukan masalah kebersihan, sampah berserakan, saluran air tersumbat, lantai becek, serta lalat yang berterbangan di sekitar bahan makanan. Kondisi ini sering dianggap sepele. Padahal kebersihan pasar sangat berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Pasar yang kotor mencerminkan rendahnya kesadaran terhadap kebersihan lingkungan. Sampah plastik yang menumpuk dan drainase yang tersumbat menciptakan lingkungan yang tidak higienis. Sayuran dan bahan makanan yang dijual di pasar dapat dengan mudah terpapar kuman, bakteri, dan mikroorganisme yang berbahaya. Lalat yang hinggap pada makanan menjadi perantara penyebaran penyakit. Tanpa disadari, bahan makanan yang terlihat segar sebenarnya sudah tercemar. Seorang pembeli datang ke pasar dan membeli sayur seperti biasa. Ia tidak menyadari bahwa sayuran tersebut berada di lingkungan yang kotor. Bagi sebagian orang, kondisi ini sudah dianggap biasa karena sering terjadi setiap hari. Padahal, inilah awal dari masalah kesehatan yang bisa terjadi. Lingkungan pasar yang tidak bersih dapat mempengaruhi kualitas bahan pangan yang dibawa pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, sayuran langsung dimasak ataupun tanpa dicuci dengan bersih. Perilaku ini masih sering terjadi karena kurangnya pengetahuan tentang PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Padahal, cuci bahan makanan dengan air bersih sangat penting untuk menghilangkan kotoran dan kuman. Jika langkah tersebut diabaikan, bakteri dan mikroorganisme berbahaya dapat ikut masuk ke dalam tubuh. Makanan yang tampak matang dan lezat belum tentu aman untuk dikonsumsi. Beberapa waktu setelah makanan dikonsumsi, tubuh mulai menunjukkan reaksi. Perut terasa sakit, mual, dan muncul diare. Penyakit seperti ini sering terjadi akibat makanan yang tidak higienis. Kuman dan bakteri yang berasal dari lingkungan pasar kotor masuk ke dalam tubuh melalui makanan. Kondisi ini dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan menurunkan produktivitas masyarakat. Dari sinilah kita harus sadar bahwa tanggung jawab pasar adalah tanggung jawab bersama, mulai dari pedagang, pengunjung, pengelola, dan pemerintah daerah memiliki peran yang penting. Pedagang diharapkan menjaga kebersihan lapak dan membuang sampah pada tempatnya. Sedangkan untuk pengunjung diharapkan tidak membuang sampah sembarangan. Pengelola pasar perlu menyediakan fasilitas kebersihan yang memadai. Mahasiswa dan tenaga kesehatan juga berperan melalui edukasi dan sosialisasi perilaku hidup bersih dan sehat. Sebelum itu,
mahasiswa keperawatan wajib menganalisa apa saja langkah yang akan diambil untuk mewujudkan kebersihan pasar. Sebagai mahasiswa yang sudah berada di perguruan tinggi, kita harus belajar untuk berdampak kepada masyarakat. Menciptakan lingkungan pasar yang sehat, nyaman, dan aman. Kualitas bahan makanan menjadi lebih terjaga dan resiko penyakit dapat ditekan. Dengan menjaga kebersihan pasar dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, kita turut melindungi diri sendiri dan orang lain. Mari bersama-sama mewujudkan pasar Gadang yang bersih, sehat, dan nyaman, karena pasar yang bersih adalah awal dari masyarakat yang sehat. Kembali ke studio. Pasar adalah ruang penting bagi kehidupan masyarakat, tempat bertemunya aktivitas ekonomi dan interaksi sosial setiap hari. Namun, kebersihan pasar seringkali belum menjadi perhatian yang utama. Padahal lingkungan yang kotor dapat memicu berbagai masalah kesehatan. Kondisi pasar yang tidak higienis memungkinkan bakteri dan kuman berkembang, sehingga bahan pangan yang dijual berisiko mencemari kesehatan konsumen. Oleh sebab itu, penerapan perilaku hidup bersih dan sehat menjadi langkah penting untuk melindungi diri dan lingkungan sekitar. Menjaga kebersihan pasar merupakan tanggung jawab bersama para pedagang, pengunjung, pengelola pasar, serta dukungan edukasi dari tenaga kesehatan sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Dengan kesadaran dan kepedulian bersama, pasar Gadang dapat menjadi pasar yang bersih, sehat, dan layak bagi semua. Karena lingkungan yang terjaga adalah fondasi utama bagi masyarakat yang sehat. Pemirsa, pernahkah Anda berpikir dari manakah makanan yang kita konsumsi setiap hari berasal? Tentu dari pasar, bukan? Pasar yang bersih bukan hanya memberi kenyamanan, tetapi juga melindungi kesehatan keluarga di rumah. Tapi, perubahan tidak selalu dimulai dari hal yang besar, cukup dari kebiasaan kecil yang dilakukan bersama. Menjaga kebersihan pasar berarti menjaga masa depan yang lebih sehat. Mari kita jadikan pasar Gadang sebagai pasar yang bersih, aman, dan nyaman untuk kita semua.